Bab 196. Tidak dapat dipahami. Kamu memaksaku. Ye Wenzong menutup matanya. Saat dia membukanya, rasanya dingin. Aku akan mempertimbangkan bagaimana cara bertahan hidup ketika aku membunuhmu. Saat berikutnya, dia meluncurkan serangan fatal. Dengan kecepatan pemulihan yang diberikan oleh Naschen Soul, kekuatan tempur berkelanjutan Ye Wenzong jauh lebih kuat daripada hantu tua berjubah darah. Ia sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah untuk sementara waktu. Di sisi lain, ketika Ye Wenzong menyadari bahwa jiwa Songxi tidak hanya tidak dapat dihancurkan, tetapi juga semakin kuat, dia memutuskan untuk tidak menyerang dan memilih untuk bertahan. Songxi kemudian mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia harus mengambil tindakan, atau orang ini mungkin akan tetap berada di tubuhnya selamanya. Di luar, Lu Jiu dan yang lainnya tiba di tempat yang sangat dingin. Ini adalah gua yang sangat besar, atau lebih tepatnya, lubang runtuhan. Di dalam lubang pembuangan, kabut dingin memenuhi udara. Ada banyak bangunan dan tanaman di kedalaman. Dari waktu ke waktu, hantu akan melayang-layang dan terdengar suara berkata dan lolongan pembohong yang samar-samar. Di sekte dari sekte hantu surgawi berada. Dengan tanah yin yang ekstrim sebagai fondasinya, ia bisa terhubung ke 9 nether. Master sekte dan yang lainnya telah kembali. Seseorang berteriak. Kemudian, bayangan melayang keluar dari gedung dan dengan penghormatan menyambut perahu kecil yang mendarat di tengah kabut. Lu Jiu berdiri di haluan kapal. Rantai di tangan menarik seseorang yang ikatannya erat. Dia seperti tukang perahu yang mengangkut mangsanya kembali dari akhirat. Buka arai kunci 100 gunung hantu dan tekan orang ini. Lu Jiu berkata dengan dingin. Ya, Tuan Sekte. 10 orang terbang keluar dari bayang-bayang dan membentuk segel pada saat yang bersamaan. Seketika, angin puyuh hijau yang aneh muncul di lubang pembuangan. Kemudian, dia berkata dan melongoan pembohong menjadi semakin jelas. Dengan suara rantai yang menyala, rantai tebal terbentang dari kegelapan yang tak terduga di tengah lubang. Mengaum. Mengaum. Di bagian atas rantai ini terdapat roh jahat dengan mata merah darah dan 2 tanduk di kepala mereka. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan menyeret rantai itu ke langit. Lu Jiu menggenggam rantai di tangannya dan Songxi terlempar. Dia langsung ditelan oleh roh jahat. Kemudian, keempat kepala hantu itu menggigit keempat anggota tubuh Songxi dan membekukannya di udara sebelum menariknya ke dalam jurang tak berujung. Sitianya melihat cincin penyimpanan Songxi dan tumpukan tas penyimpanan dan berkata, karena dia ditakdirkan untuk dirasuki, mengapa kita tidak menjarahnya sampai bersih? Itu masuk akal. Orang ini memiliki sebidang tanah spiritual dan pohon teh kebijaksanaan di sini. Keduanya merupakan hal yang baik. Penjagal hantu kembali sadar. Lu Jiu mengangguk. Kalau begitu ayo kita ambil. Dengan mengangkat tangannya, mereka mengambil semua pakaiannya, artefak Dharma, tas penyimpanan, dan cincin penyimpanannya. Kamu, apakah kamu tidak menginginkan pohon teh? Aku akan memberimu tanah spiritual juga. Saat Anda kembali, tanam pohon teh di tanah spiritual. Ditambah dengan ki spiritual yang kaya di sekte tersebut, kecepatan pertumbuhannya mungkin akan meningkat 10 hingga 100 kali lipat. Lu Jiu mengeluarkan 2 barang paling berharga dan menyerahkannya kepada putrinya. Terima kasih ayah. Lu Yoyo menerimanya dengan perasaan campur aduk. Dia melihat sosok Songxi yang ditelan kegelapan dan menghela nafas. Orang yang menyebalkan ini akan hilang sepenuhnya. Saat ini, wajah Songxi sedikit berkedut. Pada akhirnya, dia tidak bisa bergerak atau mengutuk. Dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya, sialan, aku belum mati. Apa hakmu untuk menjara asetku? Songxi merasakan kemarahan yang luar biasa di dalam hatinya. Dia awalnya menggunakan metode Lu Jiu dan yang lainnya untuk mencegah jiwa baru lahir Ye Wenzong melarikan diri, tetapi pada akhirnya, dia kehilangan semua kekayaannya. Dia hampir menangis dan hanya bisa melampiaskan rasa frustrasinya pada Ye Wenzong. Sitianya terkekeh, hantu tua ini mempertaruhkan nyawanya. Tapi pada akhirnya, kami mendapat keuntungan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak beruntung. Saat itu, dia dikepung dan dibunuh. Sekarang, dia bahkan lebih tidak beruntung. Dia bahkan tidak bisa melindungi asetnya dan jiwanya akan dilahap. Fanggang memperlihatkan ekspresi kasihan. Astaga! Penganut Tao pemindah gunung muncul begitu saja dan menatap Songxi yang tertindas dengan heran.
Apa yang sedang terjadi? Bukankah orang inilah yang memimpin pembunuhan keluarga Ye? Mengapa dia keluar sambil berdiri tetapi kembali berbaring? Orang lain yang tidak mengetahui situasinya mengungkapkan ekspresi penasaran dan menunggu Master Sekte menjelaskan. Dia dirasuki oleh anjing tua Ye. Dia pada dasarnya tidak punya harapan. Kami akan menekannya terlebih dahulu dan memikirkan cara menghadapinya nanti. Lu Jiu menjelaskan alasannya. Milik. Penganut tahu pemindah gunung tertegun, pantas saja aku merasa orangnya aneh. Karena dia memaksa anjing tua Ye untuk merasuki tubuhnya, sepertinya dia menang kali ini. Kami menerima banyak manfaat dari pengepungan ini. Namun, anjing tua Ye meminta bala bantuan terlebih dahulu. Bahkan dengan sekte racun surgawi, mereka belum sepenuhnya musnah. Mereka hanya terluka parah dan kami secara kasar memusnahkan 1 jiwa yang baru lahir dan 3 inti emas. Pada titik ini, Lu Jiu melirik ke jurang. Itu semua karena kontribusinya. Banyak orang terkesiap. Apakah orang yang ditekan oleh formasi gunung pengunci 100 hantu ini begitu ganas? Dia tampak seperti hanya memiliki budidaya inti emas. Bagaimana dia mencapai rekor pertempuran seperti itu? Penganut tahu pemindah gunung juga terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali. Kecakapan bertarung hantu tua ini sebanding dengan banyak orang jenius. Sekarang, dia lumpuh. Niat membunuh orang ini terlalu kuat. Baik untuk melumpuhkannya. Jika tidak, dia akan menjadi orang yang merepotkan. Lu Jiu menggelengkan kepalanya. Mari kita tidak membicarakan dia lagi. Mulai sekarang, semua orang yang telah diracuni akan tinggal di lubang hantu untuk cocok ditanam untuk sementara waktu. Kami akan merotasi sekelompok orang untuk keluar dan menjalankan tugas untuk saat ini. Semua orang patuh dan berpencar. Lu Jiu membawa para petinggi ke istana hantu di sekte tersebut dan mengeluarkan mayat Ye Wenzhong. Dia membentuk segel dan menunjuk. Seekor ular panjang berwarna hitam putih terbang keluar dari kepalanya dan ditangkap olehnya. Gu hidup dan mati ini mengandung sebagian esensi, energi, dan semangat Ye Wenzhong. Saya tidak akan berdiri pada upacara dan akan memperbaikinya sendiri. Menyempurnakannya setara dengan budidaya lebih dari 100 tahun yang membutuhkan banyak usaha. Bab 197 tidak dapat dipahami bagian 2. Dia menyerap Gu kehidupan dan kematian dengan rakus dan menurunkan cincin penyimpanan Ye Wenzhong. Saya akan membagi item di dalamnya nanti sebagai hadiah untuk operasi ini. Mengenai mayatnya. Pada titik ini, dia mengeluarkan token hitam. Setelah mengaktifkannya, Void berputar, dan memutar keabu-abuan hitam muncul dari udara tipis. Lu Jiu, aku mencium bau darah. Suara mendengung keluar dari sana, membuat orang merasa takut. Kaisar hantu lapar, orang ini membakar kekuatan nomologis dan esensi darahnya. Namun, dia memiliki tubuh jiwa yang baru lahir. Dia seharusnya tetap berguna bagimu. Lu Jiu dengan sopan melemparkan kepala dan mayat tanpa kepala itu ke dalam. Darah emas. Sayangnya, darah esensinya hilang. Ini hanya bisa dianggap sebagai camilan kecil. Cakar hitam terbentang dari kegelapan. Itu sangat besar, dan kukunya tajam dan berwarna merah darah. Dibandingkan dengan itu, mayat Ye Wenzhong seperti seekor semut. Yang terakhir menarik dan melemparkannya ke dalam kegelapan. Terima kasih banyak kepada Kaisar Hantu atas hadiahnya. Sebuah suara ucapan terima kasih secara serempak. Kemudian, mayat Ye Wenzhong hancur berkeping-keping dan hancur oleh sesuatu yang tidak diketahui. Jika tidak ada yang lain, aku akan menutup lorongnya dulu. Lu Jiu memegang token itu dan berkata. Tunggu, pemimpin sekte Lu. Suara dingin dan lainnya terdengar, Nona kamu, apakah kamu tertarik untuk datang? Aku sudah menyiapkan sesuatu yang menyenangkan. Saya harus memegang. Saya tidak punya waktu untuk pergi ke ruang roh. Lu Yoyo menolak. Hehe, kapan Nona kamu berubah? Untuk pertama kalinya saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda tidak punya waktu untuk bermain karena Anda ingin melakukannya. Suara dingin itu menyesakkan. Apakah kamu tidak tahu bahwa orang-orang berubah? Lu Yoyo berkata, mainkan sendiri dulu. Saya ingin membentuk inti emas, saya sesegera mungkin. Baiklah, aku akan datang dan berdiskusi denganmu dalam beberapa hari. Saya akan memberi Anda beberapa harta yang dapat membantu Anda membentuk inti Anda. Lu Jiu menutup lorong dan mengeluarkan tombak naga emas. Harta Dharma ini memiliki sifat yang maskulin. Cocok untuk memindahkan gunung.
Apakah kamu menginginkannya? Penganut Tao Gunung bergerak mengguncang kepalanya. Tidak peduli sekte manapun, seseorang harus membayar harga tertentu untuk mendapatkan sesuatu. Hanya saja harganya kurang lebih berdasarkan status seseorang. Tombak naga emas ini adalah artefak Numinous milik keluarga Ye. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Dia tidak ingin membayar terlalu banyak untuk harta dharma yang merepotkan. Baiklah, aku akan meninggalkannya di sini sekarang. Lain kali, saya akan mengadakan pasar gelap Naschen Soul dan melihat apakah saya bisa menyingkirkannya. Lu Jiu mengulurkan tangannya dan tombak naga emas terbang keluar dan menusuk pilar besar di dalamnya dengan retakan. Yang terakhir menjerit pelan, seolah tidak mau menyerah. Namun, itu bukanlah harta spiritual dengan kecerdasan. Tanpa tuannya, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang, mari kita bagi rampasan perang di ring penyimpanan. Dia mengeluarkan benda terakhir dan mulai menghitungnya. Tentu saja, ini termasuk milik Songxi. Waktu berlalu. Songxi, yang sekarang tidak memiliki apa-apa dan Ye Wenzhong, yang juga sekarang tidak memiliki apa-apa, terus berjuang dalam kondisi jiwa mereka. Dibandingkan dengan pertarungan dengan hantu tua berjubah darah yang berakhir hanya dalam beberapa hari, butuh 1 bulan penuh bagi Songxi untuk menguras tenaga Ye Wenzhong sampai mati sebelum melahapnya. Butuh setengah bulan lagi untuk mencerna ingatan dan sisa kekuatan Ye Wenzhong. Saat itulah Songxi mengakhiri proses kerasukan dan perlahan membuka matanya. Di luar gelap gulita, tapi Songxi masih bisa merasakan kepala hantu jelek menghadapnya. Tampaknya meneteskan air liur. Songxi ingin langsung mengutuk. Bukan saja dia tidak mendapatkan rampasan perang kali ini, tapi dia juga tertindas di tempat gelap ini. Pada saat ini, kekuatan nomologisnya disegel oleh kekuatan formasi arai, dan tubuhnya juga ditekan. Bahkan sulit baginya untuk bergerak. Dia merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Belum lagi alam inti emas, bahkan seorang penggarap alam jiwa baru lahir tidak dapat menahannya. Ini bagus. Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk bergerak. Aku bahkan tidak bisa mati. Songxi mengutuk dalam hatinya untuk beberapa saat dan melihat sekeliling tanpa daya. Di tempat gelap ini, banyak roh jahat yang mengelilinginya. Mereka semua ngiler, jelas ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan Ragnarok yang aku gambar terakhir kali. Aku tidak menyangka pertama kali aku menggunakannya bukan pada penyihir tua itu, tapi di tempat sialan ini. Songxi membuka antarmuka sistem dan memeriksa skill khusus Ragnarok. Ragnarok, level rendah skill tipe aturan khusus. Karena kebal terhadap kendali mereka yang berada di bawah alam nomologis. Hal ini juga dapat membakar esensi, energi, dan semangat seseorang. Saat digunakan, kekuatan tempur akan berlipat ganda. Pendinginannya adalah 2 jam. Kebal terhadap kontrol. Seharusnya tidak menjadi masalah tanpa menentukan apakah itu kontrol formasi arai atau bentuk kontrol lainnya. Dia memanfaatkan keterampilan ini dengan kesadaran ilahi. Apakah kamu ingin menggunakan skill ini? Tentu saja Songxi memilihnya. Pada saat berikutnya, tubuhnya, yang telah disegel oleh formasi arai, tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Kekuatan mendominasi yang bisa menghancurkan dan mengabaikan segalanya tiba-tiba muncul dari dalam. Kekuatan tersegel di tubuh Songxi langsung mengendur dan mendidih. Dia menjadi 2 kali lebih kuat dari biasanya dan sebanding dengan eksistensi yang baru saja memasuki alam Naschen Soul. Kekuatan penyegelan di sekitarnya diterangi oleh cahaya keemasan dan meleleh di tempat, kehilangan semua efeknya. Mata Songxi berbinar saat dia mendapatkan kembali kekuatannya. Dia berdiri dan menampar kepala hantu yang meneteskan air liur itu hingga berkeping-keping. Kepala hantu di sekitarnya sedikit tercengang. Mereka telah membentuk barisan selama bertahun-tahun, tapi ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu. Pria itu jelas-jelas ditekan, tapi sekarang dia tiba-tiba tidak ditekan lagi dan bahkan melompat untuk meledakkan kepala hantu. Sial, apa kamu tidak tahu kalau mulutmu bau? Kenapa kamu masih begitu dekat denganku? Songxi tidak segera pergi. Sebaliknya, dia memarahi kepala hantu yang terlalu dekat dengannya sebelum mengambil langkah maju. Bang! Kekuatan ledakan yang dahsyat menciptakan kawah emas di sekitar kabut hantu. Lalu, dia menembak seperti bola meriam. Mengaum. Hantu-hantu di sekitarnya kembali sadar dan meraung saat mereka bergegas. Ingin menahan Songxi lagi. Rantai yang memenuhi langit menari dan jatuh dari kepala Songxi.
Pemandangan aneh muncul. Ketika rantai itu mendarat di tubuh Song Si, rantai itu tidak dapat menjebak atau menjeratnya. Kekuatan aneh dan misterius mencegah mereka menyegel Song Si. Benar-benar pemandangan yang indah untuk dilihat. Gigi Dama. Song Si meniru karakter permainan dan berteriak gembira. Perasaan menggunakan skill ultimatenya terlalu bagus. Dia merasa seluruh tubuhnya terbakar, dan tubuhnya tampak menjadi lebih tinggi. Jika dia diberi kapak, dia mungkin bisa memotong semuanya. Rantai di atas kepalanya tidak lagi bisa menghentikannya. Sebuah lubang besar tercipta di kabut hitam keabu-abuan. Dia seperti meteor yang tak terhentikan saat dia bergegas keluar. Bahkan suara pun tidak dapat menyusulnya. Song Si bahkan merasa akan mendobrak ruang terbuka. Tentu saja ini hanyalah ilusi. Dia jauh lebih cepat dari sebelumnya, melebihi kecepatan suara. Hanya dalam beberapa detik, dia melintasi ribuan kaki dalam satu tarikan napas dan bergegas keluar dari jurang, tiba di lembah. Segera setelah dia melepaskan diri dari formasi arai, skill Ragnarok berakhir. Song Si segera merasakan setengah dari kekuatannya menghilang dan dia kembali ke keadaan normalnya. Song Si melayang di udara, masih belum puas. Dia melihat sekeliling. Saat ini, dia berada di lembah asing. Tidak, harus dikatakan bahwa dia berada di luar lubang pembuangan yang besar. Bangunan-bangunan yang dilihatnya pada dasarnya semuanya ada di lembah. Banyak kultivator dan hantu tertarik dengan gerakannya dan memandangnya dengan heran. Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat pria tampan sebelumnya? Suasana hati Song Si sedang buruk. Pada saat ini, perutnya penuh amarah yang ingin dia curahkan kepada orang-orang dari sekte hantu surgawi. Bagaimana? Bagaimana kamu keluar dari lubang hantu? Bukankah dia disegel oleh arai? Apa yang telah terjadi? Kelompok pembudidaya dan hantu panik. Mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Di bagian tertinggi gedung, Lu Jiu baru saja menyerap Gu hidup dan mati Ye Wenzong dan sedang mengkonsolidasikan wilayahnya ketika token komunikasi tiba-tiba muncul. Sekte Master, sesuatu yang buruk telah terjadi. Orang dalam formasi gunung pengunci 100 hantu telah melarikan diri. Suara yang sedikit membingungkan terdengar. Hantu tuamu membekukan darah? Mustahil. Bagaimana dia keluar? Bahkan jika dia berada di alam transformasi jiwa, dia tidak akan melarikan diri dengan mudah. Lu Jiu tanpa sadar tidak mempercayainya. Sekte Master, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Yang terakhir tersenyum pahit, saya hanya melihatnya memotret keluar dari lubang hantu 9 meter dengan keinginan. Dia masih misteri kita. Lu Jiu segera mengalihkan pikirannya dan menemukan Song Si di udara. Ekspresinya langsung berubah aneh, seharusnya tidak demikian. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mustahil bagi mereka untuk lolos dari barisan. Apa yang salah? Bukan hanya dia, para petinggi lainnya juga sedikit tercengang setelah menerima kabar tersebut. Tidak peduli seberapa keras mereka memutar otak, mereka tidak dapat memahami bagaimana orang ini keluar. Mungkinkah susunannya rusak dan orang ini memanfaatkannya? Bab 198 akan sia-sia jika tidak mengambilnya. Lu Jiu muncul di luar seolah-olah dia baru saja berteleportasi. Dia menatap Song Si dengan sungguh-sungguh yang sedang mengumpat. Sekte hantu surgawi Anda terlalu tidak manusiawi. Saya telah bekerja sangat keras untuk membantu Anda membunuh musuh Anda. Tidak apa-apa jika kamu tidak membantuku ketika aku membahas masalah itu, tapi kamu benar-benar menekanku di tempat terkutuk dan bahkan mengambil barang-barangku. Song Si bertanya sekeras-kerasnya, apakah ada keadilan di dunia ini? Apakah kamu punya rasa kemanusiaan? Pembaruan DFRM Novel B, I, N, C, O, M, Astaga. 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 Ghost Butcher, Moving Mountain Daoist, dan banyak keterampilan Golden Core terbang mendekat. Tanpa kecuali, ekspresi mereka semua terkejut. Siapa sebenarnya orang ini? Dia tampak seperti hantu tua berjubah darah. Ye Wenzong tidak akan mengutuk seperti ini. Mungkin Ye Wenzong sengaja melakukan tindakan untuk bertahan hidup. Pertanyaannya adalah mengapa dia tidak pergi. Dia tidak mungkin tetap tinggal dengan sengaja, bukan? Mereka yang mengetahui permasalahan berdiskusi dengan lembut. Mereka tidak dapat mengetahui situasi Song Si dengan mata telanjang dan kesan pertama. Beberapa orang yang mengambil barang Song Si saling memandang dan merasa sedikit canggung.
Jika pihak lain benar-benar hantu tua berjubah darah, tindakan mereka sebelumnya memang sedikit berlebihan. Bagaimanapun, orang ini dianggap salah satu dari mereka. Bahkan di sekte iblis, menindas bangsanya sendiri bukanlah hal yang mulia. Batuk, apakah kamu hantu tua berjubah darah atau Ye Wenzhong? Lu Jiu memotongnya dan menatap Song Si dengan mata cerah, mencoba menentukan situasi. Kalian semua telah menindasku di tempat terkutuk itu. Apakah penting siapa saya? Kembalikan barang-barangku padaku. Saya ingin meninggalkan sekte hantu surgawi. Aku tidak akan mempermainkanmu lagi. Song Si sangat marah. Penatua berjubah darah, situasimu istimewa. Lebih baik kamu tinggal lebih lama lagi. Mari konfirmasikan identitas Anda terlebih dahulu. Lu Jiu menolak. Jika kamu benar-benar hantu tua berjubah darah, kami dapat meminta maaf padamu. Jika Anda adalah Ye Wenzhong, tentu saja kami tidak akan melepaskan Anda. Lalu bagaimana kamu ingin aku membuktikan diriku? Song Si bertanya. Dia tidak tahu bagaimana membuktikan dirinya. Memang tidak mudah untuk membuktikannya, tapi ada cara untuk memeriksa apakah kamu orang yang sebenarnya. Lu Jiu berpikir sejenak. Jiwa setiap orang belum tentu sama. Berdasarkan kesesuaian jiwa dan tubuh fisik, kami dapat menentukan apakah Anda kerasukan atau tidak. Si Tianya berbicara. Ya, cara ini akan mempengaruhi saat terakhir kali dia merasuki orang lain. Tidak ada cara untuk menentukan siapa dia. Hantu jagal mengangguk. Situasi hantu tua berjubah darah itu istimewa, jadi dia benar-benar tidak bisa memeriksanya seperti ini. Song Si mengerucutkan bibirnya. Jika dia benar-benar pergi untuk memeriksanya, tidak akan ada masalah sama sekali. Tidak ada tanda-tanda dia kerasukan. Hal semacam ini adalah rahasianya. Dia tidak tertarik membicarakannya, dia juga tidak ingin bekerja sama dengan inspeksi jiwa. Berdasarkan kehidupan sebelumnya, siapa yang akan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan ketika mereka tidak sakit? Jangan bicara padaku tentang ini. Kembalikan barang-barangku dulu. Song Si tidak sabar. Selain satu set pakaian dan sesuatu yang belum dikeluarkan dari sistem, dia tidak punya apa-apa lagi. Maaf, kami tidak bisa memastikan apakah Anda adalah hantu tua berjubah darah. Kami tidak bisa memberikannya padamu. Lu Jiu menolak. Dia tidak hanya menolak, tetapi dia juga melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada murid-muridnya agar mengepung Song Si. Di tengah suara gemuruh, kekuatan formasi Array semakin kuat, ingin menghentikan Song Si melarikan diri. Song Si menghela nafas, kami telah melakukan banyak hal bersama. Jangan jadikan aku musuhmu. Kamu benar-benar berbicara besar. Apa yang bisa kamu lakukan di sini? Si Tianya mencibir. Hehe, lalu kenapa formasi susunanmu tidak mengunciku? Song Si berkata dengan nada menghina, jika aku ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikanku. Namun, kamu harus memahami bahwa begitu aku pergi, aku akan membuatmu memuntahkan 2 kali lipat barang yang kamu ambil. Semua penggarap sekte hantu surgawi mengungkapkan ekspresi marah. Kamu benar-benar banyak bicara. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong di depan seluruh sekte hantu surgawi? Sekelompok murid dan tetua sangat marah saat melihat Song Si. Jika bukan karena ketua sekte tidak berbicara, mereka mungkin akan mengerumuni dan memukuli Song Si. Lu Jiu menatap Song Si dan melihat ke dalam jurang lagi. Sebagai master sekte, dia tahu betapa kuatnya formasi susunan ini. Hingga saat ini, dia belum mengetahui bagaimana Song Si bisa lolos dari segel. Orang ini tidak melarikan diri setelah melarikan diri. Sekarang, dia masih sangat percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar bisa pergi dalam keadaan terkepung berat? Apakah dia sedang berakting? Atau apakah dia benar-benar mempunyai kemampuan untuk melarikan diri? Dia berpikir sejenak dan berkata, hantu tua berjubah darah, ayo bertaruh. Jika Anda dapat pergi dalam pengepungan yang ketat, sekte hantu surgawi saya tidak hanya akan mengembalikan barang tersebut kepada Anda, tetapi kami juga akan memberi Anda kompensasi 10 kali lipat. Bagaimana tentang itu? Oh, kamu ingin mengetahui lebih banyak tentang aku? Song Si mengejek, tetapi karena kamu ingin memberiku sesuatu secara gratis, akan sia-sia jika aku menolaknya. Ekspresi banyak orang berubah. Mengapa orang ini begitu percaya diri? Mungkinkah dia benar-benar mampu melakukannya? Oh, jadi kamu mau bertaruh? Lu Jiu tidak lagi yakin. Dia yakin Ye Wenzhong tidak memiliki kemampuan ini.
Kalau tidak, dia tidak akan dipaksa untuk memiliki tubuh itu dan dibawa kembali bersama hantu tua berjubah darah untuk disegel di dalam arai. Itu bukan metode Ye Wenzhong, jadi hanya ada satu kemungkinan. Dia adalah hantu tua berjubah darah. Jika hantu tua berjubah darah bisa melakukan hal-hal ini, tidak khawatir jika dia menang dalam penguasaan bola. Ekspresinya berubah. Baiklah dia berjudi atau tidak. Sekte Master Lu, jika Anda ingin bertaruh, berbisik untuk mengembalikan barang itu kepada saya. Anda masih belum memberi saya hadiah untuk beberapa operasi sebelumnya. Saya tidak ingin bekerja tanpa bayaran. Song Si tersenyum dan berkata, jadi bagaimana? Apakah kamu berani berjudi? Lu Jiu berpikir sejenak dan mengambil keputusan. Dia berkata dengan tegas, mari kita bertaruh. Paling banyak, kami akan memberikan kompensasi kepada Anda dengan sejumlah sumber daya. Sekte hantu surgawi kita masih mampu mengukuhkannya. Bab 199 akan sia-sia jika tidak mengambilnya bagian 2. Kalau begitu datanglah. Mari kita lihat apakah Anda, ribuan alarm dan hantu, dapat menahan saya di sini. Song Si tertawa bahak. Dia awalnya tidak ingin berselisih dengan sekte hantu surgawi, tetapi Lu Jiu telah memberikan percobaan yang menarik, jadi dia tentu saja harus menyetujuinya. Akan sia-sia jika tidak memerlukan kompensasi 10 kali lipat. Semuanya, tenanglah dengan lembut. Lu Jiu mengulurkan tangannya. Meskipun mereka mengatakan itu, para penggarap dan hantu yang sudah lama tidak menyukai Song Si tidak menahan diri dan melepaskan gerakan mematikan mereka. Untuk saat ini, langit dipenuhi serangan. Song Si ditekan oleh kekuatan susunan di atas kepalanya, dan rantai kepala hantu melilit kakinya. Semua orang sangat bersemangat. Song Si tersenyum canggung. Bahkan jiwa yang baru lahir dan kaisar bela diri akan terbunuh oleh serangan yang begitu padat. Merupakan keajaiban jika dia tidak berdetak sampai mati. Oleh karena itu, dia meninggal seketika. Seseorang yang beruntung telah menyambar kepalanya. Tetapi tingkat budidayanya tidak boleh tinggi karena ketidakseimbangan sistemnya sangat rendah. Melihat Song Si hancur berkeping-keping, si Tianya terkejut. Itu dia. Sepertinya tidak ada sesuatu yang istimewa. Di tempat yang menyenangkan, Ghost Butcher mengubah ekspresi, tidak, tubuhnya yang rusak telah menghilang. Kesadaran ilahi yang kuat menyelimuti dan menjelajahi sekeliling dengan cermat, tetapi mereka tidak menemukan jejak apapun darinya. Orang ini sepertinya tiba-tiba menghilang dan tidak pernah ada. Kamu tidak menemukan apapun? Lu Jiu bertanya. Tidak, auranya menghilang bersamaan dengan tubuhnya yang hancur. Hantu jagal menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia benar-benar memenangkan taruhannya. Lu Jiu berkumpul, aneh, harta dharma miliknya, sungai darah, telah diambil. Dia tidak memiliki harta dharma apapun sekarang. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Saya tidak bisa memikirkan cara untuk melakukannya. Saya mungkin harus kembali dan memeriksa buku-bukunya. Di luar sekte hantu surgawi, Song Si muncul begitu saja. Dia menghela nafas lega. Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku dikeroyok oleh begitu banyak orang. Saya benar-benar terkejut sekarang. Song Si merasa takut, untungnya, saya bisa bangkit kembali. Kalau tidak, siapa yang mampu menahannya? Dia mengamati sekeliling. Setelah memastikan lokasinya, dia tahu dia telah sampai di luar. Setelah casting Ragnarok, dia tidak punya cukup waktu untuk melarikan diri dari sekte hantu surgawi. Namun, dia telah mengambil kesempatan untuk menyiapkan titik kebangkitan di luar sekte. Sekarang, jarak titik kebangkitan yang bisa dia atur adalah jarak kekuatan mentalnya. Sebelum formasi arai sekte hantu surga tersegel sepenuhnya, dia telah memodifikasinya tepat waktu. Jika tidak, dia harus menggunakan titik kebangkitan alternatif dan kembali ke kampung halamannya sekaligus. Setelah mengembangkan teknik spiritual, kekuatan spiritualnya saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan level yang sama. Jaraknya sudah bisa mencapai hampir 100 mil. Oleh karena itu, dia masih cukup jauh dari formasi susunan sekte hantu surgawi. Tentu saja, jangkauan sekte ini memang relatif besar, dan dia hanya berada di pinggiran. Saatnya kembali untuk mendapatkan kompensasi 10 kali lipat. Song Si menyeringai, memeriksa kembali arah dan terbang dengan suara mendesing. Sebuah lubang pembuangan besar muncul di depan mereka. Diameternya sekitar 100 mil dan memancarkan aura dingin. Itu besar. Song Si menarik napas dalam-dalam.
Dia pernah melihat gunung yang tinggi, tapi dia belum pernah melihat lubang sebesar itu. Tampaknya telah runtuh dari tengah, seolah-olah tanah telah runtuh. Apakah ini lubang hantu kota Nether? Itu memang sesuai dengan reputasinya. Song Si memuji. Medan khusus ini hanya terdengar dalam ingatan hantu tua berjubah darah. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Rasanya sangat spektakuler. Dia terus terbang mendekat dan menyadari bahwa Lu Jiu dan yang lainnya masih mencarinya di lubang dekat tengah. Mereka tidak mengira dia telah melarikan diri. Saya tidak percaya dia bisa melarikan diri. Dia pasti menggunakan metode aneh untuk bersembunyi di sini sehingga kita tidak dapat menemukannya. Hantu tua berjubah darah, keluarlah. Banyak orang berteriak di dekatnya, mengira Song Si sedang bersembunyi. Saya bukan anak kecil. Apa menurutmu aku akan bersembunyi darimu? Song Si menjawab dengan nada menghina. Desir, desir, desir. Tatapan langsung berkumpul di langit dan mendarat pada sosok yang melayang di luar barisan. Kemudian, pupil mereka tanpa sadar mengerut dan mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Astaga, dia benar-benar belum mati. Dia bahkan lolos. Dia berhasil melarikan diri dari formasi susunan sekte tersebut. Metode apa yang dia gunakan? Kelompok itu terperangah, dan mereka sangat tertarik dengan rahasia Song Si. Bagaimanapun, ini adalah metode penyelamatan jiwa terkuat yang pernah mereka lihat. Itu juga merupakan metode pelarian yang paling ampuh. Formasi susunan sekte tidak bisa menyegelnya. Dengan banyaknya orang yang mengelilingi dan menyerangnya, dia tetap tidak bisa dibunuh. Metode apa lagi yang dimiliki dunia ini untuk menghancurkannya? Tidak peduli bagaimana semua orang memikirkannya, jumlahnya tidak banyak. Kenapa kalian semua begitu antusias? Kenapa kalian semua menatapku? Song Si menyilangkan tangannya dan mendarat di formasi susunan sekte sambil tersenyum. Dia tidak khawatir seseorang akan mengendalikan formasi arai untuk menyerangnya. Lu Yoyo dikejutkan oleh keributan di tengah jalan dan kebetulan melihat pihak lain dikepung. Sekarang dia berdiri di sini tanpa cedera, dia sedikit terkejut. Dia sebenarnya sangat kuat. Bagaimana saya bisa mengalahkannya dan mempermalukannya? Dia merasa seperti mendapat pukulan. Keyakinan dalam hatinya hilang dan dia kehilangan semangat juangnya. Belum lagi dia, sitiannya dan murid sekte dalam lainnya hanya bisa membuka mulut dan mengakui kekalahan. Belum lagi seberapa kuat kekuatan tempur langsung orang ini, bahkan seorang kultivator transformasi jiwa tidak dapat dibandingkan dengan metode penyelamatan nyawa ini. Orang-orang yang ingin menghajar Song Si semuanya takut. Diskusi terhenti, dan seluruh sekte tiba-tiba terdiam. Agak aneh. Haha, langkah bagus. Lu Jiu tertawa keras dan terbang dari tanah untuk menemui Song Si. Penatua berjubah darah, teknik melarikan dirimu sangat mengesankan. Bahkan ranah transformasi jiwa mungkin tidak sebanding dengan levelmu saat ini. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa menyimpulkan bahwa metode Song Si adalah teknik pelarian rahasia, atau bahwa dia memiliki harta dharma yang kuat yang membantunya melarikan diri. Tidak peduli yang mana itu berarti hantu tua berjubah darah itu sangat mengancam saat ini. Lagi pula, sangat sulit untuk membunuhnya sebagai target. Jika seseorang dengan gegabah menyinggung perasaannya, balas dendamnya akan sangat menakutkan karena tidak ada yang bisa membunuhnya. Sebaliknya, merekalah yang akan terus-menerus sekarat. Ketika yang lain mendengar kesimpulan Lu Jiu, mereka merasa telah menemukan alasannya dan menghela nafas lega. Hal yang tidak diketahui itu menakutkan. Jika mereka tidak dapat mengetahui metode pelarian orang ini, mereka akan merasa tidak nyaman. Dengan teknik melarikan diri sebagai alasan, itu masih dalam pemahaman mereka. Hentikan omong kosong itu. Kembalikan semua barangku padaku. Itu akan menjadi hadiahku bersama dengan kompensasi 10 kali lipat. Song Si berkata dengan tidak sabar. Akan sia-sia jika tidak mengambil manfaatnya. Tidak masalah. Penatua berjubah darah, ikuti aku. Lu Jiu dengan sopan mengulurkan tangannya untuk memimpin jalan dan secara pribadi membawa Song Si ke istana yang tinggi. Begitu mereka masuk, Lu Jiu mengeluarkan token hitam dan menyerahkannya kepada Song Si, tetua berjubah darah. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah tetua. Oh, saya hanya seorang kultivator alam inti emas. Bagaimana saya memenuhi syarat untuk menjadi penatua tertinggi? Lebih baik memberi saya kompensasi dengan beberapa manfaat praktis. Saya tidak tertarik dengan reputasi palsu seperti ini. Song Si melambaikan tangannya.
Lu Jiu tertawa terbahak-bahak, "Penatua berjubah darah, kamu salah paham. Ini adalah posisi yang layak Anda dapatkan. Sekte hantu surgawi kami menghormati kekuatan. Siapapun yang memiliki kemampuan dapat memperoleh status dan sumber daya. Anda lolos dari segel susunan dan masih berhasil melarikan diri dengan mudah di bawah pengepungan semua orang. Pembudidaya jiwa baru lahir biasa bahkan tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jika Anda tidak memiliki kualifikasi, lalu siapa lagi?" Ia melanjutkan, "Anda tidak perlu khawatir tentang pengurangan kompensasi. Anda pantas mendapatkannya. Ini tidak termasuk dalam kompensasi. Itu lebih baik. Mari langsung ke intinya." Lu Jiu mengulurkan tangannya. "Cincin penyimpanan dan harta dharmaku. Batuk, beberapa barang yang bisa dibuang sulit didapat kembali. Mari kita beri kompensasi kepada Anda dengan sesuatu yang lebih berharga." Lu Jiu tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraihnya. Cahaya emas melintas di pilar besar di kejauhan, dan tombak terbang di atasnya. Lu Jiu memeriksa situasi tombak dan menyadari bahwa tidak ada reaksi dari Songsi. Dia berpikir dalam hati, anjing tuai benar-benar gagal. Kalau tidak, harta dharmanya akan bereaksi. Dia yakin pihak lain adalah hantu tua berjubah darah. Dia menyerahkan tombak itu. "Senjata roh tingkat rendah ini milikmu. Melakukannya sebagai bagian dari pemulihan. Bagaimana dengan itu? Itu lebih seperti itu?" Mata Songsi berbinar. Saat itu, ketika dia melihat Ye Wenzhong menggunakan tombak ini, dia merasa tombak itu sangat mendominasi dan perkasa. Dia meraihnya dan merasa berat melonjak. Dia bertanya, apakah ini artefak spiritual tingkat rendah? Artefak roh tingkat rendah yang asli adalah sesuatu yang bahkan sulit dimiliki oleh jiwa baru lahir biasa. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda menemukan beberapa artefak numinous di sekte Gusuci Racun Gunung Segudang maka hal ini biasa terjadi. Nyatanya masih sangat jarang, bahkan saya hanya punya satu juga. Bab 200 Tanah Roh. Aku tahu. Kekuatan nomologis melonjak dari telapak tangan Songsi. Tombak emas itu memberikan perlawanan, seolah tidak mau dikendalikan olehnya. Masih ada sebagian kekuatan anjing tua yang tersisa di dalam. Ini secara otomatis akan menghentikan Anda untuk mengendalikannya. Anda perlu waktu untuk memperbaikinya. Ketika Sitianya melihat reaksi tombak emas, dia tahu bahwa orang ini bukanlah Ye Wenzhong. Kalau tidak, tombaknya tidak akan seperti ini. Songsi menempelkannya di samping dan berkata, "Berapa kompensasinya?" Nilai artefak numinous ini 10 kali lipat dari harta dharma terkemuka, oleh karena itu saya harus mengurangi upah Anda. Bagaimana kalau memecahkannya 8 kali lipat? Lu Jiu berdiskusi. Lebih tulus. Saya juga memiliki harta karun yang sebanding dengan artefak numinous. Sekalipun sebidang tanah roh itu tidak bisa dibandingkan dengan tombak emas ini, nilainya tetap 20 hingga 30%. Ini tidak dihitung sebagai hal lain. Songsi berkata dengan dingin, harta dharma sungai darahku sudah menjadi artefak kuasi numinous. Pohon teh kebijaksanaan juga sangat berharga. Dengan tambahan tanah roh, tidak terlalu banyak menukar setengah tombak emas, kan? Ghost Butcher membelalakan matanya. Anda meminta harga selangit. Jangan bilang kami harus memberi kompensasi kepada Anda dengan 5 artefak numinous. Ini tidak dihitung sebagai hal kecil lainnya. Apapun yang terjadi, Anda harus memberi penyelesaian 5,5 lebih banyak. Songsi mengangkat bahunya, kalian tadi cukup bermurah hati, tapi sekarang kalian tidak sanggup berpisah dengannya. Lu Jiu mengulurkan tangannya. Kalian tidak perlu bertahan lagi. Sekte hantu surgawi saya mengakui kekalahan. Dia tidak mengurangi apapun. Karena orang ini sangat kuat, jika dia bisa memenangkan hatinya, keuntungannya di masa depan pasti akan lebih berharga daripada memperbarui ini. Master sekte Lu sangat murah hati. Songsi menyadari bahwa Lu Jiu cukup murah hati. Dia memiliki temperamen orang yang ambisius dan kejam. Ikuti novel saat ini di novelb.in.com. Dengan orang-orang seperti Master Sekte, sekte hantu surgawi pasti akan terus tumbuh lebih kuat. Kami tidak memiliki artefak tambahan numinous. Kami hanya dapat memberikan kompensasi kepada Anda dengan hal-hal lain. Bagaimana kalau kami memberikannya kepada Anda secara bertahap? Sebagai kompensasi atas keterlambatan ini, saya akan memberi Anda poin kontribusi senilai 6 artefak numinous. Lu Jiu tidak menurunkan pemulihannya.
Sebaliknya, dia menambahkan setengah artefak Numinous. Namun, dia harus menunda pengirimannya. Dalam angsuran, Lagu Si mengerutkan kening. Dia tahu bahwa meminta begitu banyak hal sekaligus akan menyakiti bahkan sekte hantu surgawi. Jadi dia tidak menolaknya secara langsung. Itu benar. Kami akan memberi Anda poin kontribusi. Sedangkan untuk batu roh, pil obat, jimat, teknik budidaya, seni dewa, dan sumber daya lainnya, Anda dapat menggunakan poin kontribusi untuk menukarkannya sesuai kebutuhan Anda. Ini akan bermanfaat bagi kita berdua. Itu juga berhasil. Songsi mengangguk dan bertanya, jika kamu memiliki poin kontribusi, kamu dapat menukarnya dengan apapun. Benar, tapi beberapa hal akan dibatasi, tapi tidak merugikanmu. Ini untuk memastikan sejumlah persediaan. Lu Jiu menjelaskan dengan sabar. Hal ini membuat Songsi merasa sangat nyaman. Lu Jiu belum pernah berbohong padanya sebelumnya, jadi dia benar-benar tidak punya alasan untuk mencari-cari kesalahannya. Dia mengangguk. Baiklah, biarkan saja. Saya melakukan beberapa perhitungan. Berdasarkan nilai rata-rata senjata roh tingkat rendah, sekte ini akan memberi Anda 1,8 juta poin kontribusi. Di sekte hantu surgawi kami, 1 poin kontribusi kira-kira bernilai batu roh tingkat rendah. Itu cukup bagimu untuk berkultivasi selama 1000 tahun. Lu Jiu tersenyum dan berkata, untuk barangmu, aku akan mengembalikannya kepadamu jika belum dikonsumsi. Barang yang telah digunakan akan diberi kompensasi yang sama. Bagaimana tentang itu? Kamu telah mengaturnya dengan sangat baik. Apalagi yang harus saya katakan? Songsi mengeluarkan tombak emasnya. Di mana aku tinggal? Lu Jiu berkata kepada Pak Tua Mimpi Buruk, Paman Mimpi Buruk, aturlah gua tempat tinggal bermutu tinggi untuknya. Songsi datang ke sebuah gua tempat tinggal di tepi lubang hantu. Ki spiritual yang murni dan dingin berubah menjadi berkabut, sangat kontras dengan angin dingin di luar. Jelas sekali bahwa ini juga merupakan tanah berkah yang istimewa. Itu sangat cocok untuk para pembudidaya yin. Itu juga tidak buruk bagi orang-orang seperti dia yang terlalu yang. Kepadatan ki spiritual 3 kali lipat dari kepadatan dunia luar. Bahkan jika kecepatan kultivasi di sini tidak meningkat beberapa kali lipat, itu akan selalu lebih cepat daripada di luar. Songsi bergumam dalam hatinya. Inilah perbedaan antara memiliki faksi dan tidak memiliki faksi. Tidak mudah bagi para penggarap nakal untuk menempati tempat bercocok tanam seperti itu. Penatua Jubah Darah, apakah kamu puas? Pak Tua Niktmare bertanya dengan sopan. Di masa lalu, hantu tua berjubah darah dan dia adalah tetua sekte dalam dan memiliki level yang sama. Sekarang dia telah maju ke Grand Supreme, kemampuannya sangat kuat, jadi dia secara alami memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Itu benar. Ini adalah tempat budidaya terbaik yang pernah saya lihat. Songsi dengan mudah mengutarakan pikirannya dan melanjutkan, aku hanya butuh seseorang untuk memerintah. Di mana pembantuku, Xiao Qin? Dia telah dilayani oleh orang lain sejak dia masih muda. Biasanya, dia membutuhkan seseorang untuk mengurus beberapa hal lain ketika dia berkultivasi, jadi dia tentu saja harus meminta pelayan untuk datang. Dia hanya tidak tahu bagaimana keadaan Bai Xiaoqin saat dia disegel. Tanpa dia sebagai pendukungnya, Bai Xiaoqin mungkin berada dalam masalah. Pembantumu cukup berbakat. Seorang penatua menikmati dan menikmatinya sebagai murid. Saya akan membantu Anda menghubunginya. Anda dapat memadatkannya sendiri. Pak Tua Niktmare tersenyum. Bawa saja aku ke sana. Saya ingin bertemu dengannya. Songsi siap memahami pikiran Bai Xiaoqin. Jika dia tidak mau menjadi pembantunya, dia tidak akan memaksanya. Ini adalah tanda larangan tinggal di gua. Ini setara dengan kunci. Anda dapat menikmatinya secara menyeluruh dengan kekuatan jiwa Anda. Mohon simpan dengan baik, Peter berjubah darah. Pak Tua Niktmare mengeluarkan token giok putih dan menyerahkannya kepada Songsi. Lagu Si coba. Setelah dilindungi kekuatan spiritualnya, dia segera memperoleh informasi tentang gua tempat tinggal ini. Itu seperti pusat kendali sistem keamanan. Tidak ada masalah dalam mencoba mengendalikan formasi array di dalamnya. Songsi mengikuti Old Man Niktmare ke area tempat tinggal gua di luar. Area ini adalah gua tempat tinggal kelas menengah. Kepadatan ki spiritual 2 kali lipat dari dunia luar. Gua tingkat rendah yang tinggal di sekte luar hanya setengahnya.